Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kameranya belum nyala, Dimas, Davi Abian, Aldrivo, Syahla, ayo kameranya. Kemudian Daviano, Nabila, Azhara, kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ ataupun kalau bahasa sekarangnya BDR, belajar dari rumah, untuk kelas 12 di semester genap ini. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai BDR kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan absen. Untuk yang baru gabung, nanti tolong sebutin namanya ya. Karena yang percepatan di absennya saya masih pakai absen yang lama, belum ada nama kamu. Nanti tinggal disebutin aja namanya siapa biar saya tulis. Atau kamu boleh juga nulis di chat Zoom nama lengkapnya biar saya tidak salah nulis. Saya akan absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal 11 bulan 1. Afino Harits, Afino tidak masuk. Izin ya, oke izin. Ahmad Nabil. Hadir Pak. Hadir, oke. Aldrivo. Ya hadir Pak. Hadir. Kameranya tolong dinyalain. Ya. Oke, kemudian Alicia. Hadir Pak. Hadir, oke. Daviano. Hadir Pak. Ada, oke. Faris Naufal. Faris. Hadir Pak. Hadir ya, oke. Obi Hammurabi Rahim. Ada ya, oke. Hanif Sungkar. Hanif. Tadi ada Hanif. Ada Pak, ada tuh. Ntar saya cek di Zoom. Hadir. Oh iya, ada tuh. Oke, sip. Marsanda Ajeng. Hadir. Hadir, oke. Dimas. Ada Dimas, oke. Ganes. Ada Pak. Ada ya, oke. Irsyad. Hadir Pak. Hadir ya, oke. Orlando. Hadir. Hadir, oke. Nabila Az-Zahra. Hadir. Hadir, oke. Nadia Rafifah. Hadir. Ada ya, oke. Namira Amanda. Hadir Pak. Ada, oke. Nastasia. Hadir Pak. Hadir, oke. Radifa Ardia. Hadir Pak. Hadir, oke. Regina. Hadir Pak. Hadir, oke. Rizka Elisha. Hadir Pak. Ada, oke. Saskia. Saski. Hadir Pak. Ada, oke. Syahla. Hadir Pak. Ada, oke. Syarifah Ajra. Hadir Pak. Hadir, oke. Abang Raffi mana Abang Raffi? Ada Pak. Ada. Wisdan Davi. Hadir Pak. Ada, oke. Yang percepatan Ahmad Royhan ya?
Ahmad Royhan, saya tulis dulu. Ahmad Royhan. Terus habis Ahmad Royhan sesuai ini aja nih. Firzana Aisyah ya, Firzana Aisyah, oke. Terus gadis Naura. Gadis Naura, oke. Terus Revan Arya, oke. Ada. Revan Arya. Habis Revan Arya. Oke, jadi yang di sini percepatan hanya 4 orang ya. Ahmad Royhan, Firzana Aisyah, Gadis Naura, sama Revan Arya. Oke, ada lagi yang belum saya panggil? Saya, Pak. Siapa? Ara. Oh iya, Amara Gania, benar-benar. Amara Gania, oke. Amara Gania. Ada lagi yang belum disebut? Berarti cuma Ahmad Rayhan, Firzana, Gadis, Revan, sama Ara, Amara Gania ya. Oke. Saya foto dulu untuk laporan. 1, 2, 3. Oke. Silakan dibuka buku paketnya. Kita akan melanjutkan pembahasan. Untuk murid yang baru gabung atau yang kelas percepatan, ini ada Google Form-nya. Pak, Ya. Radif Wi-Fi-nya mati. Oh iya, nggak apa-apa. Ini ada Google Classroom yang harus kamu gabung atau harus kamu join biar kamu dapat materi yang akan bisa kamu pelajari. Untuk kelas 12 IPA 1 kodenya ini saya tulis ya. Screen sharingnya sudah terlihat? Belum, Pak. Udah, Pak. Udah, oke. Screen sharingnya sudah terlihat ya. Ini Google Classroom yang harus kamu join. Silakan yang baru gabung bisa langsung join di Google Classroom ini. Di situ sudah ada materi, karena kemarin kita sudah belajar, jadi ada materi yang bisa kamu pelajari di rumah. Kemudian juga ada tugas yang bisa kamu susul atau bisa kamu lengkapi. Oke, silakan dibuka buku paketnya, halaman 142. Ayo silakan dibuka buku paketnya, halaman 142. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Informasi ini akan saya ulangi lagi,
jadi untuk kelas 12 kita paling banyak 4 kali pertemuan. Kemarin sudah 1 kali, dengan yang ini 2, berarti sisa tinggal 2 kali dengan ulangan harian. Nah, jadi tolong dipersiapkan dengan lebih matang lagi agar kamu bisa menghadapi ulangan harian. Karena Februari itu kamu sudah ujian. Nah, di bulan Maret kamu sudah ujian praktek. Jadi waktunya sangat-sangat mepet sekali, sehingga tolong dipersiapkan dengan lebih matang lagi. Oke, ini Google Classroom-nya untuk Royhan, Ara, Firzana, kemudian Gadis, dan Revan, silakan join Google Classroom ini untuk bahan belajar di rumah. Ya, sekarang kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Ini lebih fokus ke arah sejarah. Jadi saya lebih banyak nanti akan cerita, akan lebih banyak menceritakan tentang sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, ini ada aturan baru. Karena BDR kita adalah BDR perdana di tahun ini, jadi metode ataupun gaya mengajarnya pun masih mencoba hal-hal yang baru. Nah, di minggu ini saya akan coba hal yang baru, yaitu dengan kuis. Jadi nanti akan ada kuis yang akan saya berikan di tengah pelajaran atau di akhir pelajaran. Kuis itu tujuannya adalah untuk mencari nilai keaktifan di kelas kamu, ataupun biasanya yang kita sebut dengan nilai PAK. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan nanti akan ada 2 sesi. Setiap sesi ada 2 atau 3 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan saya berikan, kemudian jawabannya kamu tulis di chat Zoom. Artinya chat Zoom private ya, Pak? Ke Bapak? Nggak privat juga nggak apa-apa, everyone aja. Ntar kalau nggak private, tawan dong jawabannya. Ya kan, saya akan memilih 3 orang yang menjawab paling duluan dan jawabannya benar. Jadi 3 orang yang duluan dan jawabannya benar akan saya kasih nilai PAK. Jangan jadi pakai kalau di duluan semester, dong, Pak. Ya duluan. 10 orang, 10 orang, Pak. Apa? 10 orang. 10 orang kebanyakan, kan namanya juga kuis. Kuis 8, itu kan 8. siapa cepat dia dapat. Kalau yang semester ganjil kemarin kan yang bertanya atau yang menjawab. Nah, kalau sekarang melalui kuis. Yang bertanya lagi, Pak. Karena memang sedikit, kalau modelnya kayak kemarin, saya khawatirnya kamu bosan. Makanya saya sedang mencoba hal-hal yang baru. Bosan, Pak, serius. Ya, pastilah. Yang namanya baru kan ada bosannya. Jadi makanya saya berusaha mencari alternatif biar kamu belajarnya enjoy, enak. Oke, itu aturan barunya. Nah, kita masuk ke materi. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah penyelenggaraan negara sebelum kemerdekaan atau pra-kemerdekaan. Pra itu artinya sebelum. Nah, kita tahu bahwasannya
Indonesia waktu itu sebelum proklamasi ada beberapa nama. Yang pertama adalah Nusantara. Jadi wilayah kepulauan-kepulauan yang ada di wilayah Indonesia saat ini dulunya namanya adalah Nusantara. Toilet. Oke. Kemudian datanglah bangsa Belanda yang kemudian menjadi penguasa tunggal di pulau-pulau itu atau di Nusantara. Nah, Belanda bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara tersebut, sehingga menjadikan Nusantara diganti namanya menjadi Hindia Belanda. Hindia Belanda konsepnya berarti menjadikan negara ataupun Nusantara menjadi provinsi jauh dari negara Belanda yang dipimpin oleh seorang jenderal atau kalau sekarang namanya gubernur jenderal. Nah, setelah Belanda menguasai Nusantara atau Indonesia selama 3,5 abad, kemudian beralihlah penguasa di Indonesia. Yang tadinya Belanda berubah menjadi Jepang. Kenapa bisa berubah? Karena konstelasi atau keadaan di dunia saat itu yang sedang terjadi Perang Dunia Kedua, di mana Belanda adalah negara yang tergabung di blok sekutu, tidak kuat menahan gempuran dari Jepang yang bergabung di blok fasis bersama Italia dan ada Itali, ada Jerman, dan ada Jepang. Nah, tetapi yang perlu kamu pahami adalah Jepang menguasai Indonesia itu tidak lama, hanya 3,5 tahun saja. Karena kenapa? Tahun 1945 di akhir Perang Dunia Kedua, Amerika mulai bergabung dengan blok sekutu. Ketika Amerika Serikat bergabung dengan blok sekutu, otomatis kekuasaannya menjadi besar, menjadi berlipat ganda. Hal inilah yang menyebabkan blok fasis Jerman, Italia, dan Jepang mulai terdesak. Efeknya apa? Efeknya adalah ke negara-negara jajahannya. Salah satunya Indonesia. Nah, di Indonesia, Jepang mulai panik, mulai takut, mulai khawatir kalau seandainya sekutu menyerang Indonesia, mereka akan kalah, akan ditawan, ataupun akan dieksekusi. Akhirnya Jepang mendekati para pemimpin bangsa Indonesia, seperti Bung Karno atau Soekarno dan Bung Hatta. Mereka berdiskusi, berunding. Akhirnya untuk memikat bangsa Indonesia dan para tokoh-tokoh nasional, Jepang akhirnya semacam mengiming-imingi atau menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kenapa Jepang berani menjanjikan kemerdekaan? Karena Jepang khawatir kalah, khawatir tidak didukung oleh bangsa Indonesia. Makanya Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Melihat janji tersebut, para founding fathers atau para pemimpin ataupun tokoh-tokoh pergerakan Indonesia melihat itu sebagai peluang. Akhirnya peluang itu diambil
dan mengikuti aturan main dari Jepang. Tetapi nanti ketika proklamasi, kita sendiri yang merebut atau kita sendiri yang mengambil, bukan hadiah. Jadi bedanya adalah kalau hadiah atau pemberian itu dikasih. Kalau Indonesia itu direbut. Awalnya memang dijanjikan, tetapi ketika di bulan Agustus tahun 1945, kitalah yang mengambil, kitalah yang merebut, hingga Indonesia menjadi negara merdeka. Itu, kita beda dengan Malaysia yang dikasih. Kita beda dengan negara-negara yang kemerdekaannya dikasih. Kita betul-betul berjuang sendiri. Nah, kembali lagi, akhirnya karena Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan, sebagai tindak lanjutnya, akhirnya Jepang membentuk BPUPKI. Tanggal 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI ini adalah sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini isinya orang Indonesia semuanya. Ketua BPUPKI sendiri adalah orang Indonesia, Dr. Rajiman Wediodiningrat. Wakil ketuanya pun Indonesia, RP Suroso. Sampai anggotanya adalah ada Soekarno, ada Muhammad Hatta. Anggotanya kurang lebih ada 60 orang. Nah, itulah BPUPKI, badan yang dibuat oleh Jepang untuk bisa membela ataupun untuk bisa memikat masyarakat Indonesia agar mau mendukung Jepang. Jepang itu sudah mulai panik, sudah mulai ketakutan oleh pihak sekutu. Nah, tugas BPUPKI ini ada 3. Yang pertama, menyusun bentuk negara. Negara kita itu mau apa? Negara kesatuan atau negara serikat? Atau negara kerajaan? Kemudian dasar negaranya apa? Apakah kapitalisme, apakah komunisme, ataupun kayak kalau di Cina ada yang namanya Sanminchui, itu dasar negaranya. Kemudian konstitusinya, undang-undang dasarnya, isinya mau bagaimana? Itu tugas utama BPUPKI. Nah, alhamdulillah tugas itu bisa terlaksana. Kita sudah menyepakati tahun 45 bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Walaupun pernah berubah menjadi negara serikat. Itu efek dari perjanjian dengan Belanda. Tapi akhirnya kembali lagi menjadi negara kesatuan. Dasar negaranya pun setuju, sepakat semuanya, yaitu Pancasila. Isi undang-undang dasarnya atau konstitusinya pun sampai sekarang sudah disepakati. Itu tugas BPUPKI yang diamanahkan atau diberikan untuk dikerjakan. Dan alhamdulillah tugas tersebut selesai dan bisa dikerjakan. Makanya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Kenapa dibubarkan? Karena tugasnya sudah selesai. Kemudian Jepang menggantinya dengan membentuk PPKI. Kalau tadi badan yang besar, sekarang hanya panitia. Panitia itu kecil. Tidak lebih dari 30 orang. Itulah sejarah penyelenggaraan negara sebelum kemerdekaan.
Oke, kita akan kuis. Langsung ke nanya, Pak. Saatnya kita kuis. Siap-siap nulis di chat Zoom. Pertanyaan nomor 1. Jadi saya akan milih 3 orang yang jawabannya benar dan pertama. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari BPU PKI? Apa kepanjangan dari BPU PKI? Ayo, 3 orang pertama yang jawabannya benar dapat nilai PAK. Tulis di chat Zoom. Oke, Badan. Oke, Syarifah, Ganes, Saskia. Oke, sudah ada 3 orang. Syarifah, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Syarifah masih. Oke, Syarifah, saya tandain dulu. Kemudian Ganes, Ardia Ganesa. Kemudian ada Saskia. Saskia Cantika. Oke. Pertanyaan nomor 2. Aldripo, P-nya itu bukan pengawas, penyelidik usaha-usaha. Oke. Pertanyaan yang nomor 2. Yang jawabannya paling benar itu yang akan. Apa bahasa Jepangnya PPKI? Apa bahasa Jepangnya PPKI? Ayo, 3 orang pertama yang jawabannya benar, saya kasih nilai PAK. Oke, bagus nih, banyak nih. Oke. Saya cek dulu. Yang paling pertama adalah Syarifah Ajra. Jawabannya benar nih, Syarifah nih. Dokuritsu Junbi Inkai. Habis Syarifah ada gadis. Dokuritsu Junbi Inkai. Oke, habis itu Aldripo. Aldripo Jumbi. Ya, nggak apa-apa lah dibenerin. Dokuritsu Junbi Inkai. Oke, berarti ada Syarifah, ada gadis, ada Aldripo. Ya, saya dapat ya, Pak ya. Oke, saya checklist, tambahin dulu nilai PAK-nya. Ada Syarifah. Pak, saya nge-lag, Pak. Curang ini. Ya, Sama Cil, sama. nggak apa-apa. Ini kan kuis, hanya nilai PAK masih bisa. Itu si SD itu apa SMP. Ini pertanyaannya gampang. Semua tahu ya. Nge-lag saya nih. Oke, karena antusias, saya tambahin jadi 5 orang deh. Jadi 5 orang yang jawabannya benar dan nulis pertama akan saya tambahin nilai PAK-nya. Pertanyaannya simple. Siapa nama orang yang pertama kali menciptakan kata Pancasila? Siapakah nama tokoh yang pertama kali? Oke, ada Revan. Revan ya, jawabannya benar. Oke, pokoknya 5 pertama akan saya tambahin nilai PAK-nya. Wis, mantap nih, jawabannya benar semuanya nih. Oke, jadi tokoh yang pertama kali menciptakan atau membuat nama Pancasila adalah Soekarno. Di sini ada Revan, kemudian ada Ganes. Ntar saya sambil kasih nilai dulu. Revan, ada Ganes. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Firzana. Firzana, oke. Kemudian ada siapa nih? Marsanda. Marsanda Ajem. Marsanda Ajem, oke. Terus
ada Nabil, Ahmad Nabil, oke. Pak, ngechatnya kemana sih? Ke chat Zoom. Private Zoom. Oh, private. Private boleh ataupun langsung juga. Nastasha. Oke, itu 5. Ya, kita lanjutkan lagi belajar ya. Nanti ada lagi. Tenang aja. Ini kan baru pertengahan, nanti ada di akhir. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah. Sejarah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Jadi, sampai akhir pelajaran nanti, kita akan membahas 6 pembagian sejarah ini. Yang hari ini kita membahas hanya nomor 1 aja, yaitu sejarah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan. Insya Allah minggu depan kita membahas nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Jadi sisa pelajaran kita hanya membahas tentang sejarah saja. Insya Allah tidak terlalu susah. Hanya butuh penghafalan atau mengingat yang lebih kuat lagi karena ini terkait dengan sejarah. Sejarah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia itu ada 6 frase ataupun 6 tahapan. Yang pertama adalah pada masa Revolusi Kemerdekaan. Revolusi Kemerdekaan ini berarti setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Bisa dibilang ini fase baru lahir. Fase baru lahir, yaitu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah, fase inilah yang akan kita bahas hari ini. Untuk hari Senin minggu depan, kita akan bahas fase nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada fase nomor 2, yaitu pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi kita itu pernah menggunakan negara serikat. Jadi ada negara bagian Jawa ataupun Parahyangan, Jawa Barat, kemudian ada negara bagian Sumatera bagian Selatan, Sumatera Utara, negara bagian Jawa Timur, kayak gitu. Tetapi ini tidak berlangsung lama, hanya dari tanggal 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 1950. Ini pun terjadi hanya gara-gara hasil perjanjian. Jadi, Pak Isa, ya kenapa? saya izin toilet ya Pak. Oke, Irsyad. Jadi ini pun hanya karena hasil perjanjian. Ketika kita melakukan perundingan dengan Belanda atau NICA, NICA itu Netherlands Indies Civil Administration. Jadi kita disuruh untuk menjadi serikat kalau mau diakui sebagai Indonesia merdeka. Akhirnya para pendiri kita menyetujuinya. Tapi ini tidak lama, kurang lebih hanya 14 bulanan. Nggak sampai 14 bulan malahan, hanya 1 tahunan. 1 tahun kurang. Nah, yang ketiga fase pada masa demokrasi liberal. Dari tanggal 17 Agustus tahun 50 sampai 5 Juli tahun 59. Kemudian fase demokrasi terpimpin dari tanggal 5 Juli tahun 59 sampai 12 Agustus
sampai 12 Maret 1967. Dari nomor 1 sampai nomor 4 itu pada masa presidennya Soekarno atau Bung Karno. Nah, di nomor 5, fase nomor 5, Orde Baru, itu zamannya Pak Harto. Dari tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei tahun 98. Setelah itu reformasi. Dari tanggal 21 Mei 98 hingga saat ini. Nah, paling banyak pergantian presiden di nomor 6 ini. Dari mulai Pak Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ke Megawati, ke Pak SBY, dan sekarang Pak Joko Widodo. Nah, kita akan belajar hal tersebut. Jadi mohon dikuatkan ingatannya karena ini terkait dengan sejarah. Nah, kita akan masuk ke fase awal atau fase pertama ketika Indonesia baru merdeka atau baru lahir. Fase persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Yang harus kamu pahami adalah kenapa masih disebut revolusi, kan kita baru merdeka. Ternyata Belanda, walaupun Indonesia sudah merdeka, mereka tidak mau mengakui. Kan ada yang namanya pengakuan dari negara lain secara de facto maupun secara de jure. Nah, yang mengakui Indonesia merdeka, Pakistan, Palestina, Mesir adalah negara-negara yang mayoritas Islamnya sama kayak kita, kemudian juga yang pernah dijajah. Kayak Belanda itu belum mau mengakui. Makanya ini disebut dengan masa revolusi kemerdekaan. Waktunya kapan? Dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Pada masa ini, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Jadi ada presidensial, ada parlementer. Kalau presidensial, fokusnya di presiden. Presiden yang memegang kendali apapun. Ada lagi parlementer. Kalau parlementer berarti parlemen yang mengendalikan. Cirinya adalah adanya Perdana Menteri. Itu bedanya. Nah, Indonesia pernah menggunakan kedua hal itu pada masa presidensial dan pada masa parlementer. Sidang PPKI, kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ketika BPUPKI sudah menyelesaikan tugasnya membuat bentuk negara, membuat dasar negara, dan membuat konstitusi negara, maka akhirnya BPUPKI dibubarkan, diganti sama PPKI, atau yang bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI ini mulai bersidang tuh. Sidangnya yang paling terkenal adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tanggal 19 Agustus tahun 1945. Kenapa paling terkenal? Karena di tanggal 18 Agustus 1945 ini PPKI berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sampai sekarang masih kita pakai walaupun sudah ada amandemennya. Amandemen itu maksudnya tambahan atau diperbaiki. Kemudian mengangkat presiden dan wakil presiden. Presidennya Bung Karno,
wakil presidennya Bung Hatta. Itulah presiden dan wakil presiden pertama kita. Itu hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Kalau tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan provinsi atau wilayah Indonesia, yaitu wilayah yang dulunya pernah dijajah oleh Belanda. Coba kalau PPKI menyatakan bahwasanya wilayah Indonesia adalah wilayah bekas Kerajaan Majapahit, maka Malaysia di Kalimantan akan kita kena. Thailand pun akan kena sebagian, Filipina pun akan kena sebagian. Tapi para pendiri kita yang ada di PPKI memahami hal itu. Khawatir terjadi gesekan, hanya mengambil yang bekas wilayah Belanda saja. Kemudian ditetapkan dan gubernurnya pun ditetapkan. Provinsinya hanya ada 8, Sumatera 1. Jadi satu pulau itu dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, itu semuanya dijadikan satu provinsi. Namanya Provinsi Sumatera. Kemudian ada Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat itu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat jadi satu. Namanya Provinsi Jawa Barat. Ada lagi Provinsi Jawa Tengah. Sama kayak sekarang. Kemudian Jawa Timur. Nah, ada yang Sunda Kecil. Sunda Kecil itu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Itu namanya Sunda Kecil. Kemudian Borneo. Borneo itu Pulau Kalimantan. Satu Pulau Kalimantan dijadikan satu provinsi. Kemudian Sulawesi. Satu Pulau Sulawesi jadi satu provinsi. Dan yang terakhir Maluku. Maluku itu ya sama seperti sekarang Maluku. Papua belum. Papua itu masih dikuasai oleh Belanda. Nanti sekitar tahun 50-an Papua baru diberikan ke Indonesia. Nah, kemudian setelah KNIP berhasil mengerjakan tugas-tugasnya, akhirnya PPKI dibubarkan dan diganti dengan namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimejo dan anggotanya sebanyak 137 orang. Nah, KNIP ini adalah cikal bakal dari MPR DPR. Jadi, Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan cikal bakal ataupun merupakan MPR DPR saat ini atau legislatif saat ini. Sampai sini paham tidak? Halo. Sejauh ini paham Pak, sejauh ini paham. Paham, oke. Royan, kameranya nyalain. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya mau tanya yang tadi, Pak. Apa tuh? Gimana? Yang bagus nih pertanyaannya. Sekutu itu siapa aja, Pak? Apa? Sekutu itu apa aja? Apa aja? Oke, Hanif ya. Hanif saya tambahin ini nilai. Ya, Hanif. Hanif. Oke, Hanif karena bertanya saya tambahin nilai PAK-nya. Sekutu itu apa aja? Bagus tuh pertanyaannya. Jadi gini, ini sih sebenarnya adalah kayak semacam perkawanan lah. Jadi kayak misalkan Hanif punya teman Dimas, kemudian punya teman Ganes. Ketika Ganes ada yang nyenggol, Hanif marah ataupun Dimas marah. Nah sama,
ada semacam kayak perkawanan di antara negara-negara di dunia. Misalkan seperti Polandia itu akan selalu di backup oleh Prancis. Prancis akan punya teman yang namanya Inggris. Jadi kalau Prancis disenggol, Inggris pasti akan membantu. Inggris pun punya teman, yaitu Amerika Serikat. Jadi kalau Inggris disenggol, Amerika juga akan turun. Nah, blok sekutu itu adalah negara-negara yang sekarang punya hak veto di PBB. Siapa saja? Ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Prancis. Nah, Rusia tadinya dia termasuk sekutu, tapi akhirnya dia menolak. Jadi dia tidak masuk ke blok sekutu dan tidak juga masuk ke blok fasis. Karena blok fasis itu berbeda haluannya dengan Uni Soviet atau Rusia saat ini. Kan dulu namanya Uni Soviet. Terus yang mau bantu Rusia gimana Pak? Kok kayak gitu? Kok dia nggak siapa-siapa? Gimana nih? Terus Rusia nggak masuk sana, nggak masuk situ, terus dia gimana yang bantu dia siapa nanti? Nah, Uni Soviet ini jadi ceritanya menarik nih. Kalau berbicara, tadi kan jawabannya itu kan Amerika Serikat, Inggris, Prancis. Nah, Belanda termasuk ke sekutu juga, tapi dia termasuk bukan negara inti, jadi negara pendukung aja. Oh ya, Nah, Pak. Uni Soviet. Kalau Jepang temannya siapa? Siapa? Jepang temannya siapa? Jepang itu temannya Jerman dengan Italia. Itu grup fasis. Kenapa disebut grup fasis? Karena negara menggunakan kekuatan militer yang berlebihan. Berlebihan itu maksudnya di sana lebih fokus utamanya kepada militer. Makanya disebut dengan fasisme. Seperti itu. Nah, itu grupnya Jepang. Ada Jepang, waktu itu dengan kaisarnya Hirohito, kemudian ada Italia dengan nama presidennya Benito Mussolini, dan ada Jerman dengan Führernya yang bernama Hitler. Führer itu kalau sekarang ibaratnya kayak presiden lah atau ketua lah, kayak gitu. Nah, Uni Soviet yang tadi Hanif tanyakan, Uni Soviet itu ada cerita yang menarik. Uni Soviet ini adalah negara di Eropa yang paling timur. Uni Soviet pernah 2 kali akan dikuasai. Tetapi entah mengapa selalu gagal. Yang pertama ingin dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Waktu itu Prancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte, waktu Perang Dunia Pertama, itu berhasil menguasai semua Eropa. Prancis bisa menguasai Belanda, Polandia, Jerman. Nah, ketika Napoleon ingin menyerang Uni Soviet, dia kalah. Kalahnya itu bukan karena kalah militer, tetapi karena kalah faktor cuaca. Uni Soviet itu kan negaranya luas banget. Udah luas, ditambah cuaca musim dingin sana ekstrim banget. Nah, pasukan Napoleon kalahnya oleh cuaca ekstrim. Jadi Napoleon akhirnya menyerah, tidak mau menguasai Uni Soviet karena faktor cuaca. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Jerman, Perang Dunia Kedua. Jerman pun ingin menguasai Uni Soviet. Tetapi karena faktor cuaca, akhirnya tidak berhasil menguasai Uni Soviet. Bahkan di tengah jalan, Jerman malah diserang balik oleh Uni Soviet. Karena Uni Soviet itu memiliki kekuatan yang utama. Kamu kalau tahu senjata AK-47 Kalashnikov yang gagangnya kayu, itu kan buatan asli Uni Soviet. Nah, makanya Uni Soviet semacam memiliki ego.
Uni Soviet merasa mampu berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari yang lain. Karena secara ideologi, Uni Soviet berbeda dengan blok sekutu. Jadi begitu Hanif, ya. Bagus pertanyaan kamu, analisanya jalan. Ada lagi yang mau bertanya kayak Hanif? Oh iya, Pak. Oke, siapa yang mau nanya? Ada? Pak. Oh ya, Aldrivo gimana? Rusia tapi kenapa bisa dapat hak veto juga, Pak? Oke, ya Rusia. Kan yang hak veto tuh dapatnya buat pemenang Perang Dunia Kedua doang, Pak. Tapi Oke, pertanyaannya bagus. Aldrivo, saya tambahin dulu nilai PAK-nya. Jadi gini Aldrivo, hak veto ya bukan hanya hak veto sih, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu didirikan oleh sekutu kan. Sekutu itu adalah negara yang menang Perang Dunia Kedua. Nah, Uni Soviet itu tidak masuk ke blok sekutu, tetapi dia berhasil mengalahkan Jerman. Jadi di benua Eropa yang ngalahin Jerman itu adalah Uni Soviet. Amerika Serikat ngalahin Jepang di wilayah Asia Pasifik. Italia bisa dikalahkan Prancis di wilayah Afrika karena dulu itu Afrika sebagian besar dikuasai oleh Prancis. Jadi peta kekuasaannya seperti itu. Jadi yang bisa ngalahin Jerman pada saat itu bukanlah Prancis, melainkan adalah Uni Soviet. Inggris itu dia tidak bisa menyerang Jerman secara langsung karena dia harus melewati lautan terlebih dahulu, melewati wilayah Prancis, Polandia baru bisa masuk ke Jerman. Mungkin kamu pernah ngelihat film Perang Dunia Kedua yang dirilis tahun 2018 tentang sebuah pantai, saya lupa lagi judulnya. Jadi bercerita tentang perebutan sebuah pantai. Waktu itu Perancis dengan Inggris sudah mulai terdesak, tapi akhirnya berhasil selamat. Jadi pertanyaan dari Ardivo adalah secara sejarah yang bisa mengalahkan Jerman di benua Eropa adalah Uni Soviet. Karena waktu itu Prancis negara yang berhasil ditaklukkan oleh Jerman. Begitu. Jadi makanya Uni Soviet berhasil memiliki hak veto. Nah, mungkin juga kamu bertanya-tanya kenapa Cina atau Tiongkok punya hak veto juga. Jadi begini, di dunia setelah Perang Dunia Kedua itu berkembang dua ideologi besar. Ideologi komunisme dengan Uni Soviet utamanya dan kapitalisme Amerika Serikat dengan teman-temannya. Nah, Uni Soviet ini memiliki teman dekat yang bernama Negara Rakyat Cina atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Tiongkok. Nah, akhirnya mereka lah yang kemudian menjadi Dewan Keamanan Tetap. Jadi 5 negara ini tetap nih, nggak bisa digoyang-goyang. Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina. Jadi 5 negara ini tetap tidak bisa diganggu juga. Ya, gitu Aldrivo. Oke, saya lanjutkan lagi, ini slide terakhir. Jadi pada masa Persatuan dan Kesatuan Bangsa itu, Indonesia berhasil membentuk kabinet. Kabinet yang pertama itu isinya ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri. Nama-nama menterinya ada di buku, makanya saya nggak nulis. Kemudian ada Menteri Kehakiman, ada Kemakmuran. Kemakmuran itu maksudnya karena waktu itu kita baru merdeka, jadi butuh semacam kayak penanganan, bagaimana rakyat tidak kelaparan dan lain sebagainya. Ada Menteri Keuangan, Kesehatan. Nah, ini Menteri Pengajaran. Kalau sekarang namanya Pendidikan. Kalau waktu itu namanya Pengajaran. Menterinya yang kita kenal dengan sekarang adalah yang membuat 3 slogan. Tutwuri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso.
Dialah Menteri Pendidikan yang pertama. Kemudian ada Menteri Sosial dan Menteri Keamanan Rakyat. Kalau sekarang Menteri Keamanan Rakyat itu kayak Prabowo. Kalau dulu namanya Pak Supriyadi. Kemudian ada maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober tahun 1945, pembentukan TKR. Kalau sekarang namanya TNI. Kalau dulu namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian pembentukan partai politik, dan yang ketiga sentralisasi kekuasaan. Ini pasti keluar nih di ulangan harian. Kemudian nama-nama kabinetnya, ada kabinet presidensial yang dipimpin oleh Soekarno, ada kabinet Syahrir yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, ada kabinet Amir Syarifuddin yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dan ada kabinet Hatta yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Jadi presidennya tetap Soekarno, tapi di bawahnya ada Perdana Menteri Syahrir, Amir Syarifuddin maupun Hatta. Nah, di tahun ini juga ada pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Muso dan DITI Jawa Barat yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Oke, dari saya itu saja karena sudah jam 12, saya tidak mau mengganggu waktu istirahat kamu. Jadi tolong untuk kelas percepatan yang baru gabung, ada tugas minggu kemarin. Tolong dilihat di Google Classroom ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Royan? Iya. Oke.